Let's say kalian punya budget 3,6 sampai 3,7 jutaan. Kalian lebih pilih Huawei Watch GT 5 atau Amazfit T-Rex 3? Kita akan coba bantu kalian. Di beberapa video yang lalu kita udah bahas tentang keluaran terbaru dari Huawei, yaitu Huawei Watch GT 5. Dan yang baru juga kemarin kita adalah Amazfit, yaitu Amazfit T-Rex 3. Keduanya menawarkan upgrade yang menarik banget ya dari fitur-fiturnya. Menariknya lagi, kedua seri smartwatch ini harganya nggak jauh berbeda ya. Di sekitar 3,6 sampai 3,7 juta gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba bandingkan keduanya untuk kalian. Semoga dapat membantu kalian memilih mau beli yang mana antara Huawei Watch GT 5 atau T-Rex 3. Langsung aja kita mulai. Oke, dari dimensi keduanya jelas ya, Amazfit T-Rex 3 ini terlihat lebih besar dan berbodi daripada Huawei Watch GT 5. T-Rex 3 ini ukurannya itu sekitar 48 mm ya. Kalau GT 5 itu 46 mm, jadi lebih besar dan juga lebih tebal. Begitu juga dengan beratnya ya. Ini kalau kita pegang di tangan aja keduanya cukup terasa bedanya ya. Lebih sedikit berat T-Rex 3 ya dengan 68,3 gram, sedangkan GT 5 itu di 48 gram. Ini sama-sama menggunakan bahan stainless steel ya untuk bodinya, tapi memang penggunaannya lebih banyak di Huawei GT 5. Ini hampir di seluruh bodinya itu pakai stainless steel gitu ya. Sedangkan yang T-Rex 3 itu stainless steelnya ada di bagian bezelnya yang paling banyak, sedangkan di bagian bodi samping itu menggunakan bahan polimer ya. Terus tombol-tombolnya sebenarnya juga ini stainless steel juga, tapi kalau dibandingkan keduanya stainlessnya paling banyak ada di GT 5 ini. Oke, lanjut ke bagian tombol ya. Huawei Watch GT 5 itu punya dua tombol ini, yang satu atas satu bawah. Yang atas itu nanti adalah tombol crown ya, yang bisa untuk ditekan dan juga bisa untuk diputar untuk navigasi gitu ya. Itu. Terus yang tombol bawahnya ini adalah side button, biasanya untuk shortcut gitu. Lanjut kita ke yang T-Rex 3. T-Rex 3 itu punya lebih banyak tombol ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 22 gitu. Ada tombol select, terus back, terus up and down gitu. Ini sama-sama juga bisa untuk navigasi. Dimensi dan desain dari keduanya ini bisa dibilang menjadi pembeda untuk keduanya juga. Huawei Watch GT 5 ini looknya lebih formal dan mewah ya. Cocok banget ya kalau kalian pakai di kesempatan kasual atau mungkin acara formal. Misalnya kayak kondangan gitu ya. Yakin gagah dan ganteng. Sedangkan yang T-Rex 3 ini bodinya ini ala-ala G-Shock gitu. Memang lebih cocok untuk kalian yang senang beraktivitas di luar ruangan. Orang lapangan, petualang, suka naik gunung gitu ya. Karena bukan hanya desainnya ini dan bahannya disesuaikan untuk hal-hal atau kondisi yang lebih ekstrim. T-Rex 3 ini tahan suhu panas sampai 70 derajat Celcius dan suhu dingin sampai minus 30 derajat Celcius. Gila ya, panas sampai juga nanti titik beku gitu, di bawah titik beku. Ini juga ada military standar yang memastikan jamnya ini survive dengan kondisi yang lebih ekstrim sekalipun. Dari segi user interface, baik Huawei Watch GT 5 dan Amazfit T-Rex 3 ini sama-sama mencoba untuk memanjakan mata para pemakainya karena sama-sama pakai jenis layar AMOLED yang jernih. Tapi memang ada sedikit perbedaan resolusi dari keduanya. Amazfit T-Rex 3 ini punya resolusi lebih besar, yaitu di 480 x 480 pixel dengan PPI 322 dibanding GT 5 ini yang punya resolusi 466 x 466 pixel dengan PPI 326. Jadi di atas kertas kalau kita bandingkan ini T-Rex 3 ini juga ini lebih resolusinya lebih bagus ya. Terus T-Rex 3 juga punya kecerahan maksimal lebih besar, yaitu 2000 nits dibanding Huawei GT 5 yang punya kecerahan maksimal di 1200-an nits gitu. Hal ini berarti kalau kita compare di bawah sinar matahari, T-Rex 3 ini nanti tingkat resistensi lebih bagus dari
silaunya sinar matahari yang membuat pemakainya ini lebih mudah untuk melihat informasi di layar smartwatch-nya. Keduanya juga punya cards yang bisa diakses di user interface-nya. Namun personally saya lebih suka tampilan user interface dari Huawei Watch GT5. Misalnya dengan cards yang lebih melimpah dan juga sangat informatif. Animasi dan UI juga menurut saya lebih smooth gitu ya di Huawei GT5 ini. Keduanya ini juga dilengkapi dengan watch face yang melimpah dan juga ada fitur AOD-nya juga. Ada yang free dan juga ada yang berbayar. Watch face-nya itu juga sama-sama intuitif dan juga customable. Gitu. Jadi kalau nanti disentuh nanti akan ada tampilan animasi lainnya gitu ya. Jadi kalau watch face itu akhirnya kembali ke selera masing-masing, yang lebih suka yang Huawei atau Amazfit. Tapi kalau menurut saya personally minimal yang sudah terinstall di smartwatch-nya ini saya lebih suka watch face dari Huawei GT5 ya. Nggak tahu kenapa desainnya ini menurut saya bagus-bagus dan juga lebih terasa HD aja. Apalagi di Huawei GT5 itu ada watch face kayak panda. Nanti yang bisa menyesuaikan dengan kondisi well-being dan emosi si pemakainya. Unik aja gitu watch face-nya. Huawei GT5 dilengkapi 100 lebih mode olahraga. Sedangkan Amazfit T-Rex 3 ini punya 177 mode olahraga. Intinya sih sama-sama banyak ya mode olahraganya. Selain variasi olahraga yang melimpah, keduanya juga dilengkapi beberapa fitur olahraga yang berguna. Misalnya adalah training template, interval, dan lain-lain. Tapi nggak tahu kenapa menurut saya kalau soal fitur olahraga ini T-Rex 3 ini punya value yang lebih besar daripada Huawei Watch GT5. Di aplikasi Zepp, kalian bisa planning training template sesuai dengan olahraga yang kalian geluti. Ada juga fitur Zepp Coach di smartwatch-nya yang akan berfungsi sebagai pelatih virtual di pergelangan kalian untuk mencapai target olahraga kalian. T-Rex 3 juga dibekali beberapa advanced running support seperti track run mode, smart trajectory correction, dan juga virtual pacer. Oke, keduanya ini juga sudah aman banget ya untuk dipakai olahraga air gitu. Misalnya kalau mau renang atau free diving gitu. Huawei Watch GT5 ini punya ketahanan 5 ATM, sedangkan T-Rex 3 ini punya ketahanan air hingga 10 ATM. Ya beda 5 ATM ya. Seri T-Rex ini memang punya histori atau legacy yang selalu diturunkan untuk punya ketahanan air sampai 10 ATM ya, atau sekitar ya 100 meter. Terus T-Rex 3 ini juga punya sertifikat khusus untuk free diving sampai kedalaman 45 meter. Baik Huawei GT5 dan T-Rex 3 ini juga dilengkapi juga fitur kesehatan untuk memonitor kesehatan pemakainya selama 24 jam, meliputi heart rate monitor, SpO2, sleep monitor, dan stress level. Keduanya juga dilengkapi dengan temperatur sensor untuk memonitor suhu tubuh pemakainya. Tapi menurut saya secara umum pengukuran kesehatan Huawei Watch GT5 ini lebih unggul ya, terlebih dengan Huawei TrueSense System yang lebih cepat dan komprehensif dalam memonitor kesehatan. Huawei Watch GT5 juga punya pengukuran pulse width arrhythmia analysis untuk memonitor jantung dengan lebih komprehensif juga. Huawei Watch GT5 dan Amazfit T-Rex 3 ini juga dilengkapi dengan sensor yang melimpah seperti optical heart rate, accelerometer, geomagnetic, gyroscope, altimeter barometer, ambient light, dan juga temperatur sensor. Selain sensor-sensor tadi, keduanya juga dilengkapi dengan dual band GNSS ya, dan juga support built-in GNSS populer seperti GPS, GLONASS, Galileo, BDS, dan QZSS. Nah kalau di website itu ternyata T-Rex 3 ini nggak cuma 5 GNSS ya, tapi 6 GNSS. Kemarin saya coba-coba cari ya, GNSS ke-6 itu apa, akhirnya ketemu yaitu IRNSS gitu ya. Tapi Huawei GT5 ini juga nggak mau kalah, walaupun GNSS-nya cuma 5, tapi GT5 series itu dilengkapi dengan Huawei Sunflower Positioning System yang bisa terus-menerus melacak sinyal satelit secara terus-menerus gitu ya, jadi tidak lebih gampang lepas. Tadi saya sudah sempat untuk tes seberapa cepat kedua jam ini bisa menangkap sinyal GNSS baik di luar ataupun di dalam ruangan. Ketika di luar ruangan, Amazfit T-Rex 3 ini butuh 2 detik ya untuk menangkap lokasi GNSS, bahkan dengan sekali percobaan, jadi cepat ya. Tapi untuk Huawei GT5 ini pada percobaan pertama
itu terasa lebih lama ya, sekitar ya lebih dari 10 detik lah, 11 gitu. Tapi pada percobaan kedua itu bisa lebih cepat, sekitar 4 detik. Di dalam ruangan lantai 1 yang ada lantai 2-nya gitu dengan beberapa sudutnya itu pakai beton gitu. Baik Huawei dan Amazfit itu memang terlihat kesulitan ya untuk mengunci lokasi GNSS-nya. Namun T-Rex 3 ini setelah beberapa percobaan atau sekitar 1 menitan itu akhirnya bisa mengunci GNSS-nya ya. Walaupun kondisi sinyalnya ya cuman 1 atau maksimal 2. Sedangkan Huawei GT5 ini benar-benar kesulitan ya untuk mengunci. Bisa mengunci tapi itu agak lama ya, lebih dari 1 menit, 2 menitan gitu baru bisa terkunci kalau dibanding dengan T-Rex 3 ini. Selain GNSS, untuk mendukung pengukuran ketika kalian berolahraga, Huawei GT5 dan T-Rex 3 ini juga support offline map ya, yang bisa kalian download di aplikasinya masing-masing. Jadi nanti ketika berolahraga di luar ruangan, misalnya lari, jalan, atau bersepeda, itu kalian bisa secara real time mengecek rute yang sedang kalian lalui. Tapi personally menurut saya offline map di Amazfit T-Rex 3 ini jauh lebih unggul ya, karena sudah langsung support peta, jenis kontur, dan juga bahkan bisa keluar peta jalur ski kalau nanti itu daerahnya bersalju. Huawei GT5 ini punya ketahanan baterai 9 sampai maksimal 14 hari ya pemakaian. Sedangkan Amazfit T-Rex 3 ini punya ketahanan 13 sampai 27 hari. Bahkan bisa di-extend sampai 40 hari kalau mode hematnya diaktifkan. Jadi untuk baterai memang Amazfit T-Rex 3 ini lebih tahan lama ya, hampir 2 kali lipat malahan dibanding GT5. Nah, tapi untuk chargingnya kalau Huawei GT5 itu disediakan charging dock magnetik yang sudah ada kabelnya sekalian. Nanti kabelnya USB-A gitu ya. Nah, untuk T-Rex 3 ini kalian cuma disediakan charging docknya, jadi tidak ada kabelnya. Jadi untuk kabelnya kalian harus menyediakan sendiri yang tipe nanti yang nyambung ke docknya itu adalah tipe C. Selain bisa charging menggunakan charging docknya, Huawei GT5 ini ternyata juga sudah support wireless charging. Jadi untuk chargingnya kalian bisa menggunakan misalnya power bank wireless atau perangkat wireless charging lainnya. Tinggal tempel aja untuk chargingnya, jadi lebih praktis. Misalnya ya, ini berguna banget kalau kalian lupa bawa charging docknya gitu ya. Nanti bisa langsung tempel aja di wireless charging atau power bank. Tapi kalau T-Rex 3 ini memang masih tergantung banget dengan charging docknya karena dia nggak support wireless charging. Baik Huawei Watch GT5 dan Amazfit T-Rex 3 ini punya koneksi Bluetooth dengan versi 5.2 ya. Terus untuk yang T-Rex 3 ini dia juga punya koneksi Wi-Fi 2,4 GHz yang bisa difungsikan ketika download map, download aplikasi, atau download atau transfer lagu gitu ya. Selain itu, keduanya ini juga sudah support fungsi NFC, misalnya untuk pembayaran. Tapi memang sayang fitur NFC ini belum bisa support ke semua region ya, termasuk Indonesia. Dari segi konektivitas yang paling memberikan dari keduanya ini adalah ada atau tidaknya fitur Bluetooth Call. Amazfit T-Rex 3 itu tidak punya fitur Bluetooth Call ya. Sedangkan Huawei GT5 itu punya fitur Bluetooth Call. Jadi di perangkatnya itu ada speaker dan mikrofon. T-Rex 3 itu sebenarnya juga ada mikrofon, tapi memang bukan untuk kebutuhan Bluetooth Call. Jadi buat kalian yang memang butuh fitur Bluetooth Call, bisa pilih Huawei Watch GT5 tentunya ya. Tapi sekali lagi untuk Bluetooth Call-nya itu yang support WA gitu ya, WA call itu sementara hanya bisa ke kalau kalian sambungkan perangkatnya itu ke Samsung ataupun iPhone. Keduanya ini juga bisa menerima dan membalas notifikasi pesan langsung dari smartwatch-nya ya. Huawei GT5 ini bisa membalas pesan menggunakan Celia keyboard di layar smartwatch-nya. Sedangkan T-Rex 3 ini bisa membalas pesan dengan fitur speech to text. Tapi personally, kalau saya harus milih, saya lebih suka membalas lewat fitur speech to text-nya T-Rex 3 ya, karena lebih mudah dan praktis. Karena kalau pakai keyboard, itu kayak di Celia keyboard, itu hurufnya tuh kecil banget loh. Jadi malah ini jempol atau tangan saya tuh gede banget jari saya, jadi nanti malah salah-salah ketik gitu. Amazfit T-Rex 3 ini juga punya fitur Zepp Flow yang berfungsi layaknya AI untuk membantu pemakainya melakukan beberapa perintah ketika mengoperasikan smartwatch-nya.
Ini seperti voice command gitu ya. Misalnya set alarm, play music, weather, open application gitu ya, dan lain-lain ya. Oke, ini kita akan coba fitur Z-Flow dari Amazfit T-Rex 3 ya, misalnya untuk set alarm nanti ya. Set alarm. 3 p.m. 3 p.m. 3 p.m. Fitur ini sebenarnya ada ya di Huawei, di smartwatch Huawei, tapi ini masuknya ke Alexa. Nah, Alexa sayangnya itu nggak support ke semua region, termasuk Indonesia, jadi nggak bisa terpakai juga. Oke, itu tadi ya perbandingan dari keduanya. Setiap produk punya poin plus minusnya masing-masing. Tapi menurut saya, khusus untuk kedua seri ini, Huawei GT5 dan Amazfit T-Rex 3, ini akhirnya lebih ke tujuan dan kondisi penggunaan jamnya ya. Misalnya, kalau kalian orang yang lebih sering di luar ruangan dan kegiatannya itu lebih butuh daya tahan lebih dari jamnya, kalian bisa pilih T-Rex 3 ya. Terus kalau kalian lebih sering di acara kasual atau formal, eksekutif muda misalnya ya, datang ke rapat, kondangan dan lain-lain, saya rasa Huawei GT5 ini lebih cocok untuk kalian untuk occasion-occasion seperti itu. Misalnya untuk olahraga, kalau kalian tipe orang yang olahraganya di luar ruangan, misalnya lari jarak jauh, maraton, triathlon, trekking, naik ke gunung ya, saya rasa kalian bisa pilih ke T-Rex 3 aja karena daya tahan baterainya mungkin lebih lama ya, lebih panjang gitu. Terus fitur olahraganya, terus GNSS dan mapnya itu lebih mendukung kegiatan-kegiatan macam itu ya. Terus kalau kalian misalnya olahraga atau masyarakat urban yang olahraganya lari tapi masih sekitar jalanan kota, jogging track atau olahraga di gym atau yoga itu, kalian bisa lebih cocok ke Huawei Watch GT5 ini. Ini terlihat Huawei Watch GT5 punya fitur tracking stres yang lebih komprehensif. Jadi kondisi fisik dan mental kalian lebih terpantau. Akhirnya untuk keduanya ini bisa kalian sesuaikan sendiri dengan selera, kondisi, dan kebutuhan dari masing-masing individu. Semoga perbandingan di atas itu bisa membantu kalian ya untuk menentukan kalian lebih cocok yang mana, Huawei GT5 atau Amazfit T-Rex 3 gitu ya. Kalian kalau sudah bisa memantapkan hati, nanti link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi ya untuk segera kalian check out. Thanks buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe serta share ke semua orang. Saya pamit. Bye-bye.